materi keorganisasian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Budairi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pertama marilah panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi Covid-19 ini kita masih diberi kesehatan, kerahmatan, sehingga kita bisa melaksanakan pekan perkenalan pada siang hari ini dengan tiada alasan apapun. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada dunia kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minat dhulumati ilan nur dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya pesan kuat tidak kuat dikuatkan, ngantuk tidak ngantuk ditahan. Saya nanti tidak lama, paling 5 menit selesai, karena sebetulnya jadwal saya jam 10.40 mundur sampai jam 12. Tadi malam melehan semalam suntuk ya. Jadi akhirnya sekarang dapat kuat melek, maka nanti 5 menit saja sudah selesai. Materi bagian saya adalah keorganisasian. Di Al-Islam ini ada 2 organisasi besar, yaitu satu OPMI, yang kedua KOOR. Nah, bagiannya yang OPMI, di bawahnya di sana ada apa? Organisasi di bawah OPMI itu ada GIS, kemudian ada PMR, kemudian ada lagi Kisju, ada lagi Sinju dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dia koordinator, ya, secara garis besar di sana ada koordinator, kemudian ada bagian-bagian di bawahnya. Sudah selesai materi saya ini. Ya. Ya. Dah, kita lanjutkan. Keorganisasian. Karena sudah tua, kalau suruh apa tidak ada apa lagi. Ya. Tadi ada catatan sedikit. Sekarang definisinya, apa tuh itu organisasi? Secara bahasa atau etimologi, apa organisasi? Itu berasal dari kata organ. Organ tubuh kita mulai dari kepala, kemudian badan, tangan, kaki, ya. Jadi yang namanya organ itu adalah satuan dari beberapa bagian itu organ tubuh kita, ya. Struktur atau susunan organ tubuh kita. Kemudian secara terminologi, organisasi itu adalah perkumpulan 2 orang atau lebih. Yang penting 2 orang atau lebih yang mempunyai visi dan misi yang sama. Contohnya Palang Merah Remaja, 2 orang atau lebih dengan tujuan yang sama, memberikan pertolongan pertama pada kadang-kadang ketika upacara, ada yang semaput, ada yang belembing, ya, dan lain sebagainya. Itu. Jadi pengertiannya organisasi itu adalah badan atau kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di dalamnya ada visi dan misi yang sama, ada tujuan yang sama. Sudah? Nah, sekarang syarat-syarat organisasi. Yang pertama, organisasi itu harus mempunyai tujuan, yaitu untuk mengarahkan jalannya organisasi itu sendiri. OPMI tujuannya adalah mendidik anak-anak untuk bagaimana di dalam kehidupan bermasyarakat itu mengorganisasikan orang.
OPMI, bagian pengajaran. Bagaimana untuk pelaksanaan pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Islam ini membantu bagian pengajaran para ustaz. Bagian keamanan. Nah, bagaimana menertibkan, tadi tata tertibnya sudah disampaikan oleh Pak Cid, ya. Bagaimana tata tertib di Pondok Pesantren Al-Islam ini yang terkenal dengan pondok 1000 pintu. Tutup kene brojo kono, tutup kono brojo kene. Ya. Kalau ditutup semua tidak bisa, terlalu banyak tutupnya. Maka OPMI sebagai bagian dari Pondok Pesantren Al-Islam ini membantu keamanan di Pondok Pesantren Al-Islam ini. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya, yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah aturan main di dalam organisasi itu. Sebagai anggota organisasi harus memenuhi beberapa aturan-aturan yang telah ditentukan. Contoh yang mudah saja, ketika di OPMI itu harus bisa memberikan contoh yang baik. Nah, seperti itu. Di kepramukaan juga demikian, memberikan contoh disiplin yang baik. Saya kadang-kadang iri ketika acaranya itu pramuka, kepramukaan. Saya lihat disiplin semua, ya. Tetapi ketika acara yang lain tidak pramuka, kok beda. Sedangkan orangnya sama, hanya bajunya yang berbeda. Saya kadang-kadang punya keinginan apa seminggu itu bajunya pramuka semua terus saja ya. Iya. Ya Pak. Pakai baju pramuka semua sehingga disiplin terus seperti itu. Nah, aturan yang harus ditaati oleh anggota organisasi. Kemudian yang ketiga syaratnya adanya pengurus. Ada pengurus OPMI, pengurus koor, ya. Kemudian ada pengurus PMR, ada pengurus dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu yang terakhir, adanya anggota. Yang jelas di dalam organisasi itu wajib hukumnya ada anggotanya. Masa ada organisasi tidak beranggota? Oh, anggotanya para jin dan lain sebagainya tidak bisa gitu. Ya. Nah, itulah syarat-syarat organisasi. Kemudian jenis organisasi. Yang pertama adalah jenis organisasi formal di Pondok Pesantren ini, yaitu OPMI dan koor. Kemudian di bawahnya itu. Kemudian ada kelompok organisasi lagi, kelas IPA 1, kelas IPA 2, IPS 1, IPS 2, buat kau sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Itu tidak formal, itu non formal. Ya. Adalah organisasi memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja seperti AD/ART dan lain-lain. Itu yang formal. Kemudian organisasi yang non formal adalah organisasi yang aturan dipahami secara umum tidak tertulis seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan dan lain sebagainya. Nah, organisasi non formal. Contohnya satu kelompok anak-anak membuat organisasi, aturannya adalah aturan yang bisa dipahami tanpa ditulis. Ya, itu adalah organisasi non formal. Kemudian yang ketiga adalah organisasi informal, organisasi skala kecil yang pengaturannya secara alamiah seperti keluarga. Di sana ada bapak, ada ibu, ada anak-anak atau anak yang masing-masing harus tahu dan wajib tahu apa tugas dan kewajibannya, tanpa diminta, tanpa disuruh sebagai kepala keluarga. Nah, ya, dia harus bertanggung jawab kepada keluarganya.
baik secara ekonomi, keamanan dan lain sebagainya. Sebagai ibu, walaupun tidak diperintah, tidak diminta, ya, bagian apa itu konsumsi itu sudah kewajibannya. Tidak ada aturan tertulis di dalam rumah tangga seorang ayah harus, seorang ibu harus, seorang anak harus, tidak ada. Non formal, ya, itu adalah keluarga. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat organisasi. Ini nanti sampai jam berapa saya? Bagiannya? Tadi mulai jam 12, 40 menit. Saya tidak sampai 40 menit. Kakinya sudah keju ini. Ya, bentar aja 5 menit seperti yang janji saya tadi. Sifat organisasi. Yang pertama adalah independen, berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain, non struktural, ya, independen, berdiri sendiri. Kemudian yang kedua adalah non independen, adalah organisasi memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain, ya. Saya contohkan kalau lingkupnya di pondok pesantren ini, OPMI itu di bawah kendalinya yaitu Pondok Pesantren Al-Islam, contohnya seperti itu. Buat organisasi sendiri, kelompok kelas dan lain sebagainya, itulah yang independen. Kemudian macam-macam organisasi. Yang pertama adalah organisasi profit, yaitu organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mencari keuntungan, secara khusus mencari keuntungan dari segi keuangan, seperti perseroan terbatas, seperti UUP, koperasi, ya, pertokoan dan lain-lain. Di mana ketika organisasi ini dibentuk dengan tujuan mencari keuntungan, itu adalah organisasi profit. Kemudian organisasi non profit, yaitu organisasi yang mengedepankan pengembangan keilmuan seperti KIS, ya. Kemudian ada KIS junior, ada KIS senior apa enggak? Ya, KIS itu yang senior. KIS manula? Tidak ada. Ya. Tujuannya untuk pengembangan keilmuan, ya. Itu macam-macam organisasi. Ada organisasi profit dan non profit. Sekarang untuk organisasi. Yang pertama adalah organisasi teknis, organisasi jangka pendek yang tidak memiliki kader dan ada ketika ada masalah-masalah tertentu yang dianggap serius, seperti, ya, Satgas COVID-19. Ya baru selama hidup ya baru ini saya tahu. Ya, itu dibentuk karena situasi, ya. Kemudian yang kedua yaitu organisasi teknis. Yang pertama organisasi taktis, yang kedua adalah organisasi teknis, ya. Organisasi jangka panjang memiliki kader dan aturan main yang jelas untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap program kerja himpunan mahasiswa, ya, Islam, IPNU, terus apa lagi? Ya, organisasi teknis. Di sana ada pengkaderan, OPMI juga, kemudian KOOR juga ada pengkaderan seperti itu. Selanjutnya adalah perangkat organisasi. Perangkatnya apa saja yang diperlukan di dalam organisasi itu?
Yang pertama adalah perangkat lunak. Di sana ada yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, softwarenya. Kemudian undang-undang dasar, itu perangkat lunaknya. Kemudian ada perangkat keras, satu, yaitu pengurus. Yang dimaksud adalah secara keseluruhan dan tidak dibatasi hanya pada pengurus harian. Ya. Pengurus inti organisasi menjadi penggerak dalam mencapai kesuksesan dan tidaknya sukses dan tidaknya suatu organisasi. Pengurus, Kopi tahun ini kok kelihatannya maju, wah siapa dulu pengurusnya, siapa ketuanya, begitu seterusnya. Oh, Koor saya tahun ini maju, siapa pengurusnya, begitu seterusnya. Yang kemarin itu kok melempem, ya, ketuanya malah hilang, kemana tidak tahu, begitu seterusnya. Ya, pengurus, maju dan tidaknya suatu organisasi itu adalah semua di tangan pengurus. Nah, kemudian pesan saya, ketika kalian menjadi pengurus organisasi, ya, ketika kalian menjadi pengurus organisasi, laksanakan kepengurusan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepada anggota itu jangan pernah memaksakan, ya. Dalam artian begini, kalian itu jadi, ya, orang itu seperti saya ini loh, dipaksa seperti itu tidak bisa. Jadi sebatas kita mengingatkan, sebatas kita menjalankan perintah-perintah, menjalankan aturan-aturan yang ada, itu yang diperlukan. Pengurus yang menentukan maju dan tidaknya suatu organisasi. Kemudian anggota, ini termasuk perangkat keras organisasi. Anggota yang dimaksud adalah secara keseluruhan, ya, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, kemudian bagian-bagian, bagian pengajaran, bagian keamanan, bagian, ya, kebersihan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah forum organisasi. Di dalam suatu organisasi itu ada yang namanya forum atau rapat-rapat yang harus dilaksanakan di dalam kita menyelesaikan permasalahan di dalam organisasi itu sendiri. Ya. Adalah tempat pengambilan keputusan tertinggi di dalam organisasi. Yang pertama adalah rapat kerja, raker. Ya. Rapat untuk membahas program kerja. Biasanya di awal kita menjabat sebagai pengurus organisasi. Bersama dengan anggota kita mengadakan rapat kerja. Program kerja yang kita capai dalam tahun ini, masa kerja saya adalah 1, 2, 3, 4, 5 begitu seterusnya. Dari bagian keamanan yang diharapkan ini, bagian kebersihan ini dan lain sebagainya. Dan untuk OPMI dan KOOR masa kerja 2001 ini adalah masa kerjanya paling pendek. Nanti kalau laporan, ya, pertanggungjawabannya juga paling mudah. Tidak terlaksana. Jadi programnya yang terlaksana. Karena apa? Ya karena keadaan. Ya. Apa yang dilaporkan? Tidak pernah sekolah, ya. Sekolah jarang-jarang, ya mau sekolah juga tidak boleh. Saya sendiri juga mumet ini, pikirkan kalian itu. Saya khawatir nanti tidak pernah nyambangi sekolah terus tahu-tahu lupa dengan jalan ke sekolah. Nah, kita lanjutkan. Rapat kerja. Kemudian yang kedua adalah sidang pleno.
Sidang yang dihadiri oleh peserta penuh untuk membahas dan merancang program kerja yang akan dijalankan selama masa kepengurusan. Kemudian rapat panitia, sudah terbiasa, ya, yang ada di koor dan di OPI itu ada raker, ada, ya, rapat panitia apa saja, khotaman tidak terlaksana. Terus pekan perkenalan terlaksana, ya. Kemudian KMD yang koor, nanti KMD-nya daring, ya. Kemarin sudah saya ngomong sama Pak Direktur gimana ini KMD-nya? Nanti KMD-nya daring aja. Terus prakteknya nanti kalau sudah ada COVID, ya. Jadi lulus baru praktek itu aja, ya. Nggak sulit tuh itu. Ataupun nanti kita ambil kebijakan bahwa untuk KMD-nya dilaksanakan di pertengahan tahun, mestinya kan awal tahun ini, ya, sebelum masuk itu yang kelas 4 naik kelas 5 mestinya KMD. Nanti KMD-nya diundur mungkin pertengahan kalau sudah aman, dan itu pun nanti kita tidak mendatangkan peserta dari negara lain, ya, cukup, ya, keluarga kita sendiri. Jadi KMD untuk keluarga sendiri gitu aja. Nanti koordinatornya biar laporannya ada. Seperti pekan perkenalan kemarin kan juga bisa dilaporkan. Khotaman kemarin kan juga bisa dilaporkan. Itu daring. Kemudian rapat bidang, bagian-bagian. Kemudian rapat anggota yang dihadiri oleh anggota saja, terkecuali yang diundang, ya. Kemudian rapat pengurus. Itulah beberapa forum yang ada di dalam organisasi. Sekarang ada pertanyaan. Ketika kita sekolah, seperti sekolah di Al-Islam, kemudian kita masuk di dalam satu organisasi, baik OMI atau koor atau organisasi di bawahnya itu, apakah di dalam kita mengikuti organisasi itu nanti akan mengganggu, ya, belajar kita? Pertanyaannya seperti itu. Apakah dengan berorganisasi itu akan mengganggu studi kita? Karena ikut organisasi akhirnya tamat Al-Islam 10 tahun, nah, kayak demenin ngopi, ya, bagian kesenian, jadi skor hadruannya tinggi apa itu, nggak lulus, nggak apa-apa, nggak munggah, yang penting pangkane hadro, ya, nggak munggah, nggak apa-apa, yang penting pangkane koor. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, ketika kita berorganisasi itu, ya, selama kita tetap ingat apa tujuan kita ke Al-Islam itu untuk belajar, maka organisasi itu tidak akan mengganggu program belajar kita, tidak mengganggu prestasi kita, karena kita harus pandai-pandai membagi waktu. Justru dengan berorganisasi itu kita akan satu, tambah pengalaman, ya. Bagaimana ketika kita rapat, kita kumpul dengan teman-teman kita yang masing-masing otak itu punya pendapat sendiri-sendiri, tambah pengalaman, kemudian tambah wawasan. Oh, bocah ini omai kutho, biasanya nek diusul ki seperti ini. Oh, bocah biasanya omai pinggir, ya. Ini biasanya kalau punya usul seperti ini. Oh, bocah itu kalau bocah tengah-tengah, ora kutho, ora desa, biasanya kalau punya usul itu seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian kita mampu mengorganisir teman-teman kita, menggerakkan teman-teman kita, tanpa kita harus membentak, tanpa kita harus memukul. Nah, itu pengalaman kita. Mungkin ketika kalian nanti di rumah, ya, biasanya orang desa itu kalau melihat
anak itu sekolah di Al-Islam itu dianggap hati-hati kalian, mesti dianggap semua serba bisa. Ya masih orang gini kadang-kadang juga orang apa iso. Tapi kalau sudah pulang itu mesti, oh ini alumni jurusan, oh ini sekolah jurusan, oh Farah ini sekolah jurusan, sip. Bapak ibu juga sekolah jurusan, sip. Ya. Tapi ibunya ada sekolah jurusan, oh sip juga. Ya. Biasanya seperti itu. Tapi karena kita di sini sudah terbiasa berorganisasi, maka ketika kita diberi tugas apapun, ya kita mesti siap dan kita juga bisa melaksanakan itu. Ya, jangan remehkan ketika kalian itu di dalam organisasi itu, contohnya hanya untuk pupuk bawang itu tidak masalah. Kursi kongkon, ya bagian jujur, bagian penean, ya, bagian otobigron, ya, bagian ngeleti, ya, itu tidak masalah. Sekecil apapun kalian yang kalian lakukan, itu adalah kalian sudah bisa berperan di dalam organisasi. Dan itu adalah merupakan pengalaman yang baik bagi kalian di dalam hidup berorganisasi. Saya dulu masuk ke Al-Islam itu tahun 89, masuk jadi guru muda. Karena usia saya ketika saya jadi guru di Al-Islam itu baru 21 tahun. Wilik, kayaknya di jarak kita aja. Saya kira bangga cilik. Jadi aneh. Ya. Saya ke Al-Islam tahun 1991 saya sudah mulai ngajar di Al-Islam. Saya bagian membantu membuat jadwal pelajaran yang seperti sekarang ini, hari Ahad ini jam sekian sampai jam sekian, hari Selasa ini. Kalau sekarang pakai komputer, pakai aplikasi, mudah. Data guru dimasukkan, data pelajaran dimasukkan, bagi sendiri. Kalau dulu enggak, saya bagiannya adalah garisi kertas folio bergaris itu, digandeng-gandeng, itu bagian saya yang gandeng itu. Gandeng 4 sampai 5 6 folio lebar. Ya, kemudian bagian garis hari Sabtu, hari Ahad, jam pertama, kedua. Tapi saya senang seperti itu. Jadi belajar gandengi kertas, garisi kertas. Ya ini itu tugas saya. Disuruh nulis, tulisan saya juga jelek. Ya, suruh mikir, tidak sampai otak saya. Saya bagiannya hanya garisi itu. Kalau tidak seperti itu bagian, oh Pak Bud ini hari ini jam ini ditulis Wahai Abdul Muin, ya hanya seperti itu. Tapi justru dengan pengalaman yang seperti itu, ya alhamdulillah. Sekarang ketika ada orang membuat jadwal, enak sekali buat jadwal sekarang. Saya dulu seperti itu. Lampunya pakai lampu petromak, listrik seperti sekarang enak. Lampu petromak yang pakai minyak tanah itu, saya bagian ngumpul. Kalau sedang redup, Babun lampu nih, ya turunkan ngumpul. Ya, dari yang sekecil itu, saya mulai di Al-Islam. Ya alhamdulillah. Di Aliyah mulai 2008, ya mestinya saya sudah berakhir tahun 10 tahun, yaitu 2018, tapi sampai sekarang ya alhamdulillah masih deret-deret sama Pak Direktur, disuruh nemani Pak Direktur. Saya khawatir nanti ada yang ingin seperti saya terus kerasani. Anak-anak kalau ada dengar, ada yang rasa Pak Butir akan ganti bilang sama saya ya. Saya khawatir kalau waleh, tiap tahun itu ketemunya. Anak saya sampai waleh ketemu saya. Makanya saya mondokkan biar tidak waleh. Ya. Ini lockdown di rumah ada 3 bulan yang waleh ketemu saya. Makanya tidak pernah ketemu. Nah, jadi yang jelas kita di dalam berorganisasi itu kita harus mengikuti aturan organisasi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita jadi pengurus organisasi, maka kita jalankan amanat yang diembankan pada kita itu dengan sebaik-baiknya. Yang jelas dengan berorganisasi banyak manfaat yang kita peroleh, dengan berorganisasi banyak pengalaman yang kita peroleh. Maka bersyukurlah anak-anak
anak-anak yang masuk di dalam jajaran keorganisasian, baik itu OPMI dan KOOR. Pesan saya amati dari 2008 ya, antara OPMI dan KOOR itu tukaran. Saya tidak mau itu seperti itu. Kok masih seperti itu? Tidak usah koor-kooran, tidak usah OPMI-OPMInan, bubar. Wis ben diurusi Pak Direktur. Ya. Benar. Jadi anaknya berumah. Ya. Kalau dulu yang ramai lor jalan kalau donggala. Perang ya, pakai HP itu. Ya, tukaran dan lain sebagainya. Saya tidak mau seperti itu. Kalian itu hanya merupakan bagian dari Pondok Pesantren Al-Islam yang membantu jalannya proses belajar di Pondok Pesantren Al-Islam. Kalau kalian tukaran, setipu aja sudah selesai. Ya, nanti juga diurusi Pak Guru itu. Ya, jadi pesan saya seperti itu. Ya, laksanakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya di dalam mengemban tugas organisasi. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan pengalaman yang baik yang bisa kalian nanti amalkan, kalian nanti terapkan, kalian nanti laksanakan di masyarakat sehingga kalian menjadi anak yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat utamanya dan bagi diri kalian sendiri. Khairun nasi anfa'uhum lin. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya, entah bermanfaat bagian dungo tapi nggak bermanfaat. Jangan pernah anak Islam suruh dungo, nggak iso aku, nggak tahu suara dungo, dua ngeten. Ya, mimpi tahlil, nggak iso aku, nggak tahu suara tahlil, tidak boleh seperti itu. Ya Al-Fatihah itu aja, ini ya. Tapi yang jelas saya yakin kalian bisa melaksanakan itu dengan baik-baiknya. Dan waktunya sudah habis, alhamdulillah. Ya, tinggal ngobrol ngalor ngidul sudah habis karena kalau saya ngomong sepanjang paling tidak didengarkan. Terus kesel jam 09.00 sampai jam sekian. Ini tadi semuanya sama Pak Imron. Ini masih ajar satu ronde lagi Pak Imron Ahmadi, ya, yang berkaitan dengan bagaimana niatan kita belajar di Pondok Pesantren Islam. Tapi tadi sudah saya pesan Pak Imron, nanti tidak usah sampai jam 1, ya, 20 menit aja dibagi. 10 menit, saya 10 menit dengan 10 menit gitu aja. Nanti mungkin Pak Imron maju bagian dungo gitu sudah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.